Dari pembacaan kita dari Keluaran 34 ayat 29 sampai 35 ini diberi tema atau judul renungan dibaharui untuk bercahaya bagi dunia. Dibaharui untuk bercahaya bagi dunia. Kunang-kunang itu tidak setiap saat juga bercahaya. Makanya sekali-sekali saja kita bisa melihat kunang-kunang. Di dalam diri kunang-kunang itu ada zat namanya zat luciferin. Zat luciferin. Zat luciferin itu yang sebuah protein yang membuat tubuhnya bercahaya. Maksud dari cahaya kunang-kunang itu adalah agar menarik lawan jenisnya untuk datang. Itu. Makanya kita bilang, oh kenapa baru saja lagi muncul ini? Ternyata musim kawin bagi kunang-kunang itu. Oh kita menikmatinya toh, kita nonton. Ternyata kita tidak tahu mereka sedang kawin. Kita hanya bilang, wah bagus sekali kunang-kunang itu. Ternyata memang banyak hal yang kita tidak tahu dalam kehidupan ini. Cara Tuhan luar biasa. Itu kunang-kunang. Bagaimana dengan kita? Kalau musim kawin gincu tebal, begitukah? Untuk menarik lawan jenisnya gincunya sampai 2 meter. Atau luluran berbulan-bulan persiapan mau menikah, atau banyak telinga dibocor sebelah lalu kemudian dipakaikan paku-paku untuk laki-laki untuk katanya supaya lebih ganteng, menarik lawan jenis. Toh ada juga yang rambutnya dikasih gondrong, tujuannya supaya lawan jenis banyak yang datang. Jangan tersinggung yang pernah gondrong dan sudah potong. Ada juga yang merokok. Katanya kalau merokok lebih ganteng dari yang lain sehingga perempuan cewek-cewek kumpul. Ada banyak cara orang untuk menarik. Ada banyak cara orang untuk kemudian tampil lebih dari yang lain, hendak menyatakan bahwa dia lebih. Banyak cara. Cahaya dalam diri kita itu ditampilkan dengan berbagai macam cara. Cahaya yang terbaik adalah prestasi, bukan prostasi atau prostitusi, tetapi prestasi. Pada minggu transfigurasi itu, kalau kita minggu lalu kita akan menemukan bagaimana Musa memiliki wajah yang bercahaya. Wajah yang bercahaya itu terlihat pada diri Musa karena menunjukkan keakraban Musa dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Wajahnya menjadi bercahaya karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu dia memecahkan loh batu. Akibat karena bangsa Israel menyembah lembu, patung lembu. Kali berikutnya dia datang di dalam segala perbedaan yang jauh dari sebelumnya. Mukanya bercahaya dan orang-orang takut untuk melihatnya. Harun sendiri juga tidak berani menatap wajah Musa. Kenapa? Bahwa itu pertanda Allah hadir di dalam dirinya. Itu cerita tentang Musa. Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya saudara dan saya harus dan sudah diperbaharui untuk bercahaya bagi dunia. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan memancarkan aura positif. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan bercahaya melalui tutur katanya, melalui tindakan dan tingkah lakunya, melalui postingan-postingannya. Itu orang yang dekat dengan Tuhan. Kita perlu membuktikan bahwa kita ini sudah diperbaharui, sehingga kata-kata kita yang tidak menyenangkan, kata-kata kita yang tidak membangun, kata-kata kita yang tidak menyegarkan orang lain diperbaharui. Tindakan-tindakan kita yang tidak membuat orang lain bahagia ditinggalkan. Itu pertama. Yang kedua, sama seperti Musa, dia bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Demikian juga kita
Tugas kita sebagai orang yang sudah diperbaharui bercahaya bagi dunia. Cahaya apa itu? Cahayanya adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang baik. Bagaimana kita memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi seorang pendeta, atau bukan hanya menjadi seorang majelis gereja atau pengurus kategori lainnya, tetapi menjadi orang yang membuat orang lain mengerti tentang keselamatan yang dari Tuhan. Dulu Musa memperkenalkan firman Tuhan melalui loh batu. Sekarang kita dipanggil untuk melayani Tuhan dengan dunia kita sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti sebuah kegiatan Pray for City, Pray for Nusantara, Pray for Sulawesi, doa untuk Indonesia. Di situ kami berdiskusi tentang beberapa hal. Seorang pendeta membangun diskusi dengan saya sampai cukup panjang. Dia bertanya, apa yang pendeta Pasma lakukan? Saya katakan, saya membuat sebuah grup namanya Gereja Tanpa Dinding. Kalau saya sudah mati, orang akan membaca di bacaan renungan-renungan yang saya tulis di Gereja Tanpa Dinding. Pendeta Pasma mati, tapi masih banyak orang yang bisa membaca renungan-renungannya. Pendeta Pasma bisa mati, tapi masih akan ada orang yang menonton di YouTube-nya. YouTube itu bukan untuk tempat cari uang, tapi tempat untuk meninggalkan jejak digital. Jejak digital kita itu harus ditinggalkan secara baik, sehingga ketika kita mati, kita tidak kembali untuk menghapusnya. Lalu dia berkata begini, benar sekali Pak Pendeta. Sekarang kenyataannya memang sudah berbeda. Dulu para nabi memberitakan kebenaran firman Tuhan dari kampung satu ke kampung yang lain. Sekarang dunia kita berbeda. Para nabi tidak melakukan ini. Para nabi tidak pernah ibadah online atau memberitakan firman Tuhan secara online atau offline. Tapi kita, di masa kita sekarang, kita dipanggil untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kondisi kita. Keadaan kita sekarang adalah, dunia kita adalah dunia teknologi. Untuk itu kita harus bercahaya, bukan hanya di dalam kehidupan real ini, tapi kita harus bercahaya juga bagi dunia melalui apa yang kita posting, melalui apa yang kita tulis, dan melalui apa yang kita kerjakan. Hari ini kita mungkin berpikir semua yang kita posting itu biasa-biasa saja, tidak terlalu penting, semuanya biasa saja. Tapi sesudah kita mati atau sesudah kita tua, kita akan melihat bagaimana dan apa yang sudah kita tinggalkan dalam jejak digital itu. Mari saudara, kita memperbaharui hidup kita, memperbaharui dan mempraktekkan Injil keselamatan yang sudah kita terima. Kita harus bercahaya bagi dunia. Ini yang saya sering sampaikan kepada kaum bapak. Rugi itu kumpulan kaum bapak terus. Kalau toh di rumah kita tidak berubah menjadi suami yang baik buat istri, rugi kita kumpulan kaum bapak terus. Kalau di rumah anak-anak kita, kehadiran kita di rumah tidak membawa kebahagiaan bagi anak-anak kita. Untuk itu kita mau bahwa persekutuan-persekutuan yang kita buat adalah tempat untuk memperbaharui hidup kita. Seperti baju yang kotor, kita hadir di persekutuan untuk dicuci, dibersihkan, supaya kita kembali untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kita. Ada banyak orang yang mendapat pembaharuan. Pembaharuan yang ditemukan adalah pembaharuan pola hidup. Tetapi pembaharuan itu tidak membawa cahaya bagi dunia. Musa ketika memahat loh batu selama 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum, dia merasakan bahwa Allah mengasihi hidupnya dan dia kembali dalam cahaya yang luar biasa. Kita juga harus demikian. Kita harus bercahaya melalui kata dan perbuatan kita sehari-hari. Juga kali ini saya harus mengatakan bahwa kita harus bercahaya melalui media sosial yang juga harus dipertanggungjawabkan kelak. Sekali lagi,
media sosial yang juga akan dipertanggungjawabkan kelak. Karena ternyata bahwa pengaruh media sosial itu sangat kuat sekali, merubah kehidupan banyak orang. Pengaruh media sosial itu membuat orang lebih mudah untuk dipengaruhi. Sekarang lagi viral berbagai persoalan dan begitu banyak orang yang tergiring mengikutinya hanya karena melalui media sosial yang ditulis orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu mari kita memberitakan kepada dunia bahwa kita adalah orang-orang yang diperbaharui dalam tutur kata, dalam tindakan, juga dalam apa yang kita posting ke media sosial. Dibaharui untuk bercahaya bagi dunia. Selamat memasuki minggu sengsara yang pertama ini. Ada banyak hal yang harus kita hadapi. Kita akan merayakan Paskah di tengah-tengah COVID dalam varian yang baru, Omikron. Untuk itu, jemaat sekalian diajak untuk tetap setia dan taat mengikuti protokol kesehatan. Kita percaya bahwa Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk menjalani minggu sengsara dan akan menyambut merayakan Paskah secara baik. Amin.